혼자 주저앉아 생각만 커져가 언제부터 넌 날 아프게 했던가 너조차도 모르잖아 너도 아프잖아 cause you're mine I just wanna blow your mind 이렇게 넌 또 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Didin Rindi Anggraini dari 11 IPA 4 akan melanjutkan presentasi dari teman saya. 6. Pertempuran Margarana atau Puputan Margarana 18 November 1946. Pertempuran yang terjadi di Margarana tepatnya terletak di sebelah utara kota Tabanan, Bali, dipicu oleh hasil perundingan Linggarjati. Salah satu butir hasil perundingan tersebut menyatakan bahwa secara de facto wilayah Indonesia hanya meliputi Jawa, Madura, dan Sumatera. Selanjutnya, Belanda diharuskan telah meninggalkan wilayah de facto paling lambat 1 Januari 1949. Dengan demikian, Bali tidak termasuk ke dalam wilayah Indonesia. Hal tersebut memicu kemarahan rakyat Bali dan melukai hati rakyat Bali dan memicu perlawanan. Pada tanggal 2 dan 3 Maret 1946, Belanda mendaratkan kurang lebih 2.000 pasukannya di Bali dengan maksud untuk menyatukan Bali dengan negara Indonesia Timur lainnya. Pada saat yang sama, Kepala Residen Sunda Kecil, Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai sedang berada di Yogyakarta untuk berkonsultasi dengan markas besar TRI. Untuk mencapai maksudnya tersebut, Belanda membujuk Kepala Divisi Residen Sunda Kecil I Gusti Ngurah Rai untuk mau diajak kerjasama membentuk negara Indonesia Timur. Namun, I Gusti Ngurah Rai dengan tegas menolak ajakan tersebut dan lebih memilih Indonesia sebagai tanah airnya. Ia pun bertekad melawan Belanda. Peristiwa Perang Puputan Margarana dimulai ketika I Gusti Ngurah Rai memerintahkan kepada pasukannya yang bernama Ciwanganara untuk melucuti persenjataan polisi Nica yang menduduki kota Tabanan. Perintah tersebut keluar sekitar November 1946. Pada malam tanggal 18 November 1946, pasukan Ciwanganara berhasil menguasai detasemen polisi Nica dan senjata lengkap beserta artilerinya. Setelah itu mereka kembali lagi ke desa Adeng Marga, Tabanan. Hal tersebut memicu amarah Belanda. 2 hari setelahnya, tepatnya 20 November 1946, Belanda mendaratkan pasukannya yang berasal dari Bali dan Lombok untuk mengisolasi desa Adeng Marga, Tabanan. Sekitar pukul 9-10 waktu Indonesia Timur, pasukan Ciwanganara baru sadar bahwa mereka telah terkepung oleh serdadu Belanda. Mereka pun memilih bertahan dan aksi tembak-menembak pun tak terelakkan. Perang di Margarana disebut dengan istilah Perang Puputan, yaitu perang sampai titik darah penghabisan. Setelah bertempur dengan semangat pantang menyerah sampai titik darah penghabisan, Ngurah Rai dan 96 anggota pasukannya gugur. Sedangkan di pihak sekutu, kurang lebih 400 orang tewas. Untuk mengenang peristiwa tersebut, kini didirikan Tugu Pahlawan Pujaan Bangsa, dan setiap tanggal 20 November diperingati sebagai Hari Puputan Margarana. Peristiwa Westerling di Makassar, 7 Desember 1946. Gubernur Sulawesi Selatan, Dr. Sam Ratulangi, membentuk Pusat Pemuda Nasional Indonesia (PPNI) dengan Ketua Maniaan Sopiaan. Organisasi ini merupakan sebagai organisasi yang menampung aspirasi masyarakat. Fokus kampanye organisasi ini adalah membentang pembentukan negara Indonesia Timur. Pada tanggal 5 Desember 1946, Belanda mendaratkan pasukan khusus sebanyak 120 di bawah pimpinan Kapten Raymond Westerling. Misi utama pasukan tersebut adalah menumpas perlawanan atau counterinsurgensi dari para pemuda dan masyarakat yang menentang adanya pembentukan negara Indonesia bagian timur. Para pemuda seperti Arifai Pairsi dan Walter Mongesidi mengangkat senjata perlawanan. Mereka pun berhasil merebut
tempat-tempat strategis yang dikuasai Nica. Selanjutnya, Walter Mongesidi, Rangkong Dayang Romo, dan Makarayang Dayang Jarung membentuk Laskar Pemberontak Rakyat Indonesia Sulawesi atau LAPRIS dengan tujuan membangun semangat rakyat untuk melawan Belanda. Di antara para pemuda terdapat pejuang perempuan yang bernama Emi Sayalan. Dalam pertempuran di Kasih-Kasih, Emi Sayalan mendekati musuh dengan granat di tangannya, dan ia meledakkan granat tersebut. Sebagai akibatnya, ia tewas bersama 8 orang tentara Belanda yang sedang berada di tempat itu. Untuk menumpas perlawanan rakyat Makassar, Westerling menerapkan metode Gestapo Geheime Staatspolizei, yaitu metode polisi Jerman yang terkenal kejam pada masa Adolf Hitler. Hitler menangkap dan membunuh orang yang dicurigai sebagai musuh. Belanda melakukan tindakan mengerikan itu dari tanggal 17 sampai 25 Desember 1946. Sebagai akibatnya, kurang lebih 40.000 rakyat sipil tewas, 40.000 rakyat sipil tidak berdosa tewas dibunuh oleh Westerling. Kemudian Belanda menangkap Mongesidi pada 28 Februari 1947, namun ia berhasil kabur pada 27 Oktober 1947. Kemudian Mongesidi ditangkap kembali dan kali ini dijatuhkan hukuman mati. Pada 5 Desember 1949, regu tembak pun mengeksekusinya. Dan pada 10 November 1950, Mongesidi dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan pada 10 November 1950. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf, dan pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.